publik sempat gempar. Sosok aparat yang menjebak Ahmad Zoni. Berawal dari sebuah dokumen yang seharusnya tidak pernah keluar dari ruang rahasia Kemenkumham, Kepala Lapas menyadari bahwa penjebakan terhadap Ahmad Zoni bukan ulah oknum kecil, melainkan perintah langsung dari pejabat tinggi. Benarkah dia orang suruhan suami Irish Bella? Namun jika kekuasaan sebesar itu ikut bermain, apa yang sebenarnya sedang ditutupi, dan sampai sejauh mana mereka rela mengorbankan orang lain? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Fendi Nugroho, dan selama bertahun-tahun saya menjalani hidup di balik pagar besi yang tinggi, yang bunyinya selalu berderit setiap kali digeser seolah mengingatkan saya bahwa kejujuran pun bisa terkurung di dalamnya. Saya adalah Kepala Lapas Salemba, sebuah tempat yang bagi sebagian orang hanya terdengar seperti bangunan kusam penuh kriminal, tetapi bagi saya, tempat ini adalah medan perang. Medan perang antara integritas dan tekanan. Antara aturan dan permainan kotor. Antara hati nurani dan rasa takut. Sejak pertama kali saya masuk ke dunia pemasyarakatan, saya sudah paham satu hal, tidak ada hari yang benar-benar tenang di balik jeruji besi. Ada saja riak yang muncul, kadang kecil, kadang keras, kadang menggetarkan seluruh struktur bangunan. Saya sudah menghadapi keributan antar blok, upaya penyelundupan, pelarian yang dicegah pada detik terakhir, sampai politik internal yang lebih kejam daripada tatapan para napi kelas berat. Namun, tidak ada yang pernah mengguncang saya sedalam kasus yang akan saya ceritakan ini. Kasus yang membuat saya bertanya-tanya apakah seluruh karir saya selama ini hanya permainan orang berkuasa yang suka berlindung di balik seragam dan jabatan. Hari itu, suasana Lapas Salemba masih sama seperti biasanya. Udara pagi dingin, bercampur bau besi, debu, dan sedikit aroma kantin yang baru saja membuka dapurnya. Para petugas menyapa saya singkat, sebagian dengan wajah lelah karena shift malam. Saya berjalan melalui lorong panjang menuju ruang kerja, ketika seorang petugas mendekat dengan raut wajah tegang. "Pak, ada perintah baru dari pusat," katanya. Saya berhenti. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Bukan, ada pertanyaan, bukan, ada laporan, tetapi seperti seseorang yang membawa kabar buruk dan tidak tahu harus memulai dari mana. "Perintah apa?" tanya saya. Ia menelan ludah sebelum menjawab. "Tentang seseorang yang akan dipindahkan ke sini," katanya, "tokoh publik." Dalam dunia pemasyarakatan, tokoh publik hampir selalu berarti masalah. Bukan karena orangnya, tetapi karena perintah-perintah aneh yang biasanya ikut datang bersamanya. Saat itu saya belum tahu nama siapa yang dimaksud. Saya belum tahu bahwa hidup saya akan berubah mulai hari itu. Saya hanya mengangguk pelan sebelum masuk ke ruangan. Tapi kegelisahan itu tetap menempel di kepala seperti asap tipis yang tidak mau hilang. Beberapa jam kemudian, saya kembali dipanggil oleh staf administrasi. Mereka bilang ada berkas yang harus saya tanda tangani, berkas pemindahan seorang tahanan. "Saya belum lihat surat penetapannya," kata saya. "Mana berkas pendukungnya?" Staf itu tampak ragu. "Pak, ada surat dari Kemenkumham. Langsung dari pejabat tinggi." Saya mengerutkan dahi. "Pejabat mana?" Ia menyerahkan amplop coklat. Tidak ada stempel resmi yang seharusnya ada. Tidak ada tanda penerimaan. Hanya catatan singkat yang terasa seperti perintah yang ditulis terburu-buru. "Segera terima dan proses," begitu bunyinya. Saya menatap tulisan itu lama. Sesuatu terasa tidak benar. Terlalu ringkas. Terlalu mendesak. Terlalu tidak prosedural. "Di mana surat pengantar dari kejaksaan atau kepolisian?" tanya saya. Staf itu menggeleng. "Tidak ada, Pak. Cuma ini." Dalam dunia pemasyarakatan, tidak ada yang cuma ini. Semua harus jelas. Semua harus mengikuti jalur hukum. Tapi kali itu, jalan hukumnya seperti sengaja disobek. Sore harinya, saya mendapat kabar resmi mengenai nama tahanan yang akan masuk, Ahmad Zoni. Nama yang di luar sana sering muncul di televisi, viral di media sosial, dibicarakan sana-sini. Tetapi bagi saya,
Ia hanyalah satu nama dari sekian banyak nama yang pernah melewati pintu Salemba. Namun, cara pemindahannya, itu yang membuat saya tidak nyaman. Belum ada surat lengkap dari penegak hukum. Belum ada dokumen sinkron. Tidak ada berita acara penjemputan. Tetapi perintah dari pusat memaksa agar semua dipercepat. Saya menarik napas panjang. Ada apa ini? Batin saya. Saat saya masih memikirkan hal tersebut, telepon di meja saya berdering. Nomornya tidak dikenal, tetapi suaranya tegas, datar, dan terdengar seperti orang yang terbiasa mengeluarkan perintah. Pak Fendi, kami butuh Anda kooperatif dalam pemindahan ini, katanya tanpa salam. Kami harap tidak ada masalah. Saya terdiam. Maaf, ini dengan siapa? Tidak penting, jawabnya cepat. Yang penting, semua berjalan sesuai instruksi. Telepon terputus sebelum saya sempat bertanya lebih jauh. Saat itu, perasaan saya mulai tidak enak. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemindahan tahanan. Ketika malam mulai turun, Salemba menjadi lebih sunyi, tetapi pikiran saya semakin bising. Saya duduk lama di ruang kerja, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berputar lambat, ketika seorang petugas senior, Raka, mengetuk pintu. Pak, saya boleh bicara, katanya. Saya mengangguk. Raka masuk, lalu menutup pintu perlahan. Gerakannya seperti seseorang yang takut ada telinga lain mengintai. Ada apa? Ia menatap saya lama sebelum bicara. Pak, saya dengar-dengar, kasus Amar itu, bukan kasus biasa. Saya mengerutkan alis. Maksud kamu? Raka mendekat sedikit, suaranya menurun sepersekian nada. Katanya dia dijebak, Pak. Kata itu, dijebak, menggantung lama di udara. Saya merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya didengar seorang kepala lapas. Tetapi naluri saya mengerti, Raka tidak sedang melebih-lebihkan. Siapa bilang begitu? Tanya saya. Beberapa petugas yang menangani proses awal. Mereka bilang ada kejanggalan, Pak. Mulai dari proses penangkapan, barang bukti, sampai tekanan dari oknum Kemenkumham. Saya merasakan punggung saya dingin. Tekanan apa? Tanya saya pelan. Katanya, ada pejabat yang terlibat langsung. Pejabat besar. Dan, ada uang. Saya terdiam. Bukan karena kaget, tetapi karena saya tahu kemungkinan itu sangat masuk akal. Namun, kali ini terasa berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, lebih berbahaya. Sejujurnya, saya sudah lama tahu bahwa dunia pemasyarakatan tidak sepenuhnya bersih. Ada oknum, ada permainan, ada yang menjual jabatan, ada yang menjual wewenang. Tapi saya selalu berusaha menjaga batasan di daerah saya sendiri. Salemba harus tetap berdiri lurus. Namun, kalau benar kasus ini melibatkan pejabat tingkat tinggi, maka saya berada di tengah badai yang lebih besar dari diri saya. Saat saya masih memikirkan ucapan Raka, tiba-tiba lampu di luar ruangan saya padam sebentar, lalu menyala lagi. Seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang akan berubah mulai detik itu. Pak, kami semua khawatir, kata Raka. Saya menatapnya. Khawatir apa? Ia menelan ludah. Khawatir Bapak akan dijadikan bagian dari permainan ini. Saya menghela napas panjang. Berat. Melewati seluruh kekhawatiran yang menumpuk di dada. Mungkin, jawab saya pelan. Mungkin memang begitu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bahwa posisi saya sebagai kepala lapas bukan lagi perisai. Tetapi justru sasaran. Ketika akhirnya saya pulang, jalanan tampak lebih gelap dari biasanya. Langit seolah menekan kota. Ada perasaan tidak enak yang sulit saya jelaskan. Suara telepon anonim, perintah aneh, bisikan tentang jebakan, dan masuknya Amar Zoni secara tak wajar. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh, tetapi saya tahu arahnya berbahaya. Amar belum dipindahkan ke Salemba saat itu. Tetapi bayangannya sudah memenuhi ruangan saya. Menjadi tanda pertama bahwa sesuatu kelam sedang memasuki wilayah saya. Saya berhenti di depan pagar rumah, menatap gelapnya malam. Ini baru permulaan, kata hati kecil saya. Dan saya benar.
Saya sama sekali belum tahu bahwa kisah ini akan menyeret saya ke dalam kebenaran. Sejak kabar pemindahan Amar Zoni itu muncul, suasana lapas Salemba berubah pelan, seperti ada kabut tebal yang melayang-layang di antara blok hunian, menyusup ke celah besi, turun mengikuti langkah para petugas. Saya bisa merasakannya setiap kali berjalan melalui lorong utama, tatapan petugas tidak lagi setenang biasanya. Ada rasa waspada, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang terpaksa ditekan dalam-dalam. Pagi itu, saya tiba lebih awal. Matahari baru menyembul dari balik gedung tua, memberikan cahaya yang terasa dingin, bukan hangat. Saya berjalan menuju ruang kerja ketika seorang petugas piket berlari kecil menghampiri. "Pak, ada pejabat dari pusat. Sudah menunggu di ruang rapat kecil." Saya berhenti seketika. "Siapa?" "Tidak bilang namanya, Pak. Tapi, beliau bawa staf." Dalam dunia pemasyarakatan, pejabat pusat bukan hal aneh. Tetapi yang datang tanpa pemberitahuan resmi, itu pasti membawa sesuatu yang tak ingin dijelaskan melalui jalur administratif. Biasanya itu berarti masalah atau perintah gelap yang tak boleh ditulis. Saya mengangguk, menyuruh petugas itu kembali ke pos. Lalu saya berjalan menuju ruang rapat kecil, ruangan yang jarang dipakai, tetapi entah kenapa sering menjadi tempat pertemuan tak resmi. Ukurannya sempit, pencahayaannya redup, dan setiap suara di dalamnya selalu terasa seperti bisikan rahasia. Ketika saya membuka pintu, 3 orang sudah duduk di dalam. 2 di antaranya saya kenal, staf dari Kemenkumham yang sering mengurus administrasi lapas. Tetapi yang duduk di tengah, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu memakai batik mahal, wajahnya rapi, matanya tajam seperti sedang menilai apakah saya teman atau ancaman. Cara duduknya menunjukkan bahwa ia terbiasa memberi perintah, bukan menerima. "Pak Fendi," katanya tanpa berdiri. "Silakan duduk." Nada suaranya membuat udara berubah lebih berat. Saya duduk perlahan, menjaga ekspresi agar tidak terlihat curiga. "Saya dapat kabar ada perintah pemindahan tahanan baru," kata saya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang saya pikirkan. "Betul. Dan kita ingin memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan." Saya hanya mengangguk. "Tahanan ini, jangan sampai diperlakukan seperti tahanan biasa," katanya pelan namun tajam. Saya menatapnya. "Sesuai SOP, semua tahanan diperlakukan." "Tidak," potongnya. "Kasus ini berbeda." Kalimat itu membuat saya diam. Setiap kali ada pihak pusat berkata, "berbeda," itu berarti sesuatu di luar aturan sedang direncanakan. Dan biasanya, kepala lapas yang dipaksa ikut mengeksekusi. Pria itu mencondongkan tubuhnya. "Kami ingin Anda memastikan bahwa pergerakan tahanan ini terkontrol. Tidak ada akses keluar masuk tanpa izin. Tidak ada kontak dengan pihak luar tanpa sepengetahuan kami. Dan kalau ada yang bertanya, Anda jawab tidak tahu." Saya menatapnya lama. "Maaf, sebenarnya apa yang terjadi?" Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Terlalu banyak orang yang ingin mencampuri kasus ini. Kita hanya ingin memastikan semuanya aman." Saya merasa darah saya mengalir lebih cepat. Perintah seperti ini bukan untuk keamanan. Ini untuk menutup sesuatu. Kalau boleh saya tanya, saya berusaha tetap tenang. Apa alasan pemindahan dilakukan begitu cepat? Dokumen dari penegak hukum masih belum lengkap. Ia melirik kedua staf di sampingnya, lalu kembali menatap saya. "Anda hanya perlu percaya, Pak Fendi. Ini keputusan besar. Dan keputusan besar tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang." Ada nada ancaman terselip di sana. Sebuah penekanan halus bahwa saya sebaiknya tidak terlalu banyak bertanya. Saya menahan diri. Saya sudah lama bekerja di sistem ini, saya tahu kapan harus diam agar tidak dijadikan korban pertama. Pria itu berdiri. "Kami akan mengawasi prosesnya. Pastikan semua berjalan lancar. Kami tidak ingin mendengar kabar bahwa ada hambatan dari pihak lapas. Mengerti?" Saya mengangguk. "Saya mengerti." Ia mendekatkan wajahnya beberapa sentimeter ke arah saya. Suaranya berubah sangat pelan, hampir seperti desis ular. "Dan jangan coba-coba mencari tahu siapa yang memerintahkan ini." Saya menelan ludah. "Baik."
Beberapa detik kemudian, mereka keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Suasana yang mereka tinggalkan membuat ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah mereka pergi, saya duduk lama. Sangat lama. Menatap meja kayu tua yang sudah penuh goresan. Saya mencoba mengurai semua informasi, meski terasa seperti benang kusut yang sengaja disembunyikan di balik tirai gelap. Saya tahu satu hal, ini bukan prosedur biasa. Tidak ada alasan untuk memindahkan seorang tahanan sebelum dokumen lengkap. Tidak ada alasan untuk mengatur perlakuan khusus tanpa surat resmi. Dan tidak ada alasan bagi pejabat tinggi mengeluarkan ancaman secara halus kepada saya. Semua itu hanya punya satu arti, ada sesuatu yang sedang ditutupi. Ketika saya hendak keluar dari ruangan, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Nomor tidak dikenal. Pesannya pendek, jangan melawan. Ini untuk kebaikan Anda. Dada saya terasa sesak. Ini bukan sekadar perintah. Ini pengawasan. Ini tekanan. Ini peringatan. Siang hari, para petugas mulai membicarakan pemindahan amar. Informasinya bocor cepat, meski semua diminta diam. Katanya kasusnya aneh ya, Pak. Barang buktinya janggal katanya. Saya dengar ada oknum besar yang ikut main. Beneran dia dijebak ya, Pak? Banyak kabar begitu. Saya menahan napas. Dalam sistem sebesar Kemenkumham, rumor bisa lebih cepat menyebar dari bukti. Tapi kali ini, rumornya seragam, seolah ada kebenaran yang mencoba keluar ke permukaan. Saya memanggil Raka, petugas yang kemarin melapor pada saya. Kamu dengar dari mana semua itu? Raka gelisah. Dari orang dalam kejaksaan, Pak. Mereka cerita kalau prosesnya banyak keanehan. Dan, ada tekanan untuk membereskan berkas meski belum sesuai prosedur. Saya memijit pelipis. Siapa pejabat yang terlibat? Raka menggeleng. Belum jelas, Pak. Tapi katanya, orang besar. Yang punya hubungan luas sampai ke luar negeri. Semakin lama saya mendengar, semakin jelas bahwa ini bukan permainan kecil. Sore menjelang malam, saya diarahkan untuk menyiapkan ruangan khusus untuk amar setelah pemindahan dilakukan. Instruksinya sangat detail, tetapi tanpa identitas pengirim. Pastikan tidak ada kamera di dalam sel. Pastikan akses ke koridor dibatasi. Pastikan hanya petugas tertentu yang boleh mendekat. Ini bukan perlindungan. Ini isolasi. Dan isolasi biasanya dilakukan ketika ada sesuatu yang ingin dikendalikan, bukan dijaga. Ketika saya membaca instruksi itu, perasaan tidak nyaman merayap seperti duri ke seluruh tubuh. Ini lebih dari sekadar kasus hukum. Ini lebih dari sekadar pemindahan. Ini permainan kekuasaan. Malam itu saya pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan lengang, dan suara kendaraan terasa jauh. Saya menyandar di sofa rumah, memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tetapi rasa gelisah itu tidak pergi. Sejak menjadi kepala lapas, saya sudah menghadapi banyak tekanan dari pusat. Tetapi belum pernah ada yang terasa seberat ini, sepekat ini, seberbahaya ini. Seolah-olah saya sedang berdiri di pinggir jurang, dan ada tangan-tangan tak terlihat yang menunggu untuk mendorong saya kapan saja. Telepon saya berbunyi. Pesan baru masuk. Ingat pesan saya. Kami mengawasi. Saya memegang ponsel itu erat, sampai jari saya gemetar. Itu bukan ancaman biasa. Itu tanda bahwa saya tidak lagi sekadar kepala lapas. Saya sudah menjadi pion dalam permainan orang-orang besar. Namun satu hal yang belum mereka tahu, dan yang bahkan saat itu saya belum sadari. Saya bukan pion yang mudah dikendalikan. Karena apapun yang mereka sembunyikan, saya akan mengetahuinya. Sejak pejabat dari pusat itu datang dengan perintah yang tidak jelas, hari-hari saya berjalan dengan tekanan yang semakin terasa. Bukan hanya karena isu pemindahan Amar Zoni yang mulai menyebar seperti angin liar, tetapi juga karena setiap langkah saya di kantor kini terasa diawasi. Petugas yang biasanya santai dan bercanda kini bicara dengan suara lebih pelan, seolah takut dinding bisa menguping. Saya tahu, suasana seperti ini bukan muncul tanpa alasan. Pagi itu saya berangkat lebih awal. Langit masih gelap, jalanan basah oleh hujan malam. Suara mesin motor yang saya kendarai terasa lebih bising dari biasanya, mungkin karena pikiran saya sendiri sudah bising terlebih dahulu.
Begitu tiba di Salemba, saya langsung menuju ruang administrasi. Ada sesuatu yang ingin saya lihat, dokumen pemindahan amar yang sejak kemarin terasa janggal. Saya tahu dokumen itu belum lengkap, tapi saya penasaran bagian mana yang sengaja disembunyikan. Ketika saya membuka pintu ruang administrasi, beberapa staf tampak terkejut. "Pak, pagi benar," kata salah satu dari mereka sambil menghentikan ketikan. "Saya perlu lihat berkas pemindahan tahanan baru," jawab saya tegas. Mereka saling pandang, dan saya tahu apa arti pandangan itu, takut memberikan sesuatu yang dianggap sensitif. Saya mendekat ke meja utama. "Mana berkas yang kemarin?" tanya saya lebih pelan, tetapi tetap tegas. Akhirnya salah satu staf menyerahkan map coklat yang sama seperti sebelumnya. Tetapi kali ini, saya melihat sesuatu yang berbeda. Ada lembar baru yang tidak ada kemarin, lembar konfirmasi dari kejaksaan. Saya membuka lembar itu. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada stempel. Hanya nama kejaksaan yang diketik rapi, disertai satu kalimat pendek. "Dalam proses penandatanganan." Saya menahan napas. Ini bukan cara kerja kejaksaan. Tidak pernah mereka mengirim surat kosong seperti ini. Saya menatap staf itu. "Kemarin surat ini tidak ada," kata saya. Staf itu tampak gugup. "Baru dikirim pagi ini, Pak. Lewat kurir." "Kurir apa?" "Tidak jelas, Pak. Orangnya tidak mau tinggalkan nama." Saya menghela napas panjang. Ini semakin aneh. Dokumen hukum tidak boleh dikirim asal-asalan. Ada jalur resmi, ada tanda terima. Tapi kali ini, semuanya seperti dilakukan sambil sembunyi-sembunyi. Saya melanjutkan membuka map itu. Ada beberapa lembar lain yang lebih aneh, lembar berita acara pemindahan tapi masih kosong. Tanggal belum diisi. Nama petugas belum ditulis. Kolom tanda tangan semuanya masih kosong. Ini bukan dokumen administrasi. Ini dokumen yang menunggu, diisi sesuai kebutuhan. Saya menarik kursi dan duduk perlahan. "Siapa yang menyerahkan ini?" tanya saya. Staf itu menelan ludah. "Pak, kami dapat perintah dari pusat. Katanya semua harus disiapkan dulu. Nanti baru dilengkapi setelah proses selesai." Saya langsung menatapnya tajam. "Setelah proses selesai? Kenapa bukan sebelum?" "Perintahnya begitu, Pak." Saya mengusap wajah. Rasa jengkel bercampur curiga mulai naik. Ini bukan prosedural. Ini manipulatif. Dokumen seperti ini hanya digunakan ketika seseorang ingin memanipulasi kronologi, waktu, atau isi berkas. Dengan kata lain, untuk menutup-nutupi sesuatu. Saya membawa semua berkas itu ke ruangan saya. Saya kunci pintu, lalu saya duduk lama, membuka satu persatu lembar dokumen tersebut. Ruangan terasa lebih sempit dari biasanya, dan suara kipas angin tua seolah jadi satu-satunya saksi dari kebusukan yang terbuka pelan-pelan. Saya membandingkan berkas itu dengan prosedur resmi. Tidak ada satupun yang sesuai. Tidak surat pengantar dari kepolisian. Tidak berita acara dari kejaksaan. Tidak ada daftar barang bukti. Tidak ada catatan medis. Justru ada lembar-lembar yang seharusnya diserahkan setelah proses, tetapi sudah ada lebih dulu. Dalam pengalaman saya sebagai kepala lapas, hal seperti ini hanya terjadi di dua situasi. 1. Ketika kasusnya benar-benar darurat. 2. Ketika ada pihak yang mencoba mengubah alur hukum. Dan saya tahu, pemindahan amar bukan darurat. Jadi berarti, opsi kedua. Ketika saya masih meneliti dokumen itu, pintu diketuk. Saya buru-buru menutup map dan menyimpannya di bawah tumpukan berkas lain. "Masuk," kata saya. Raka masuk, wajahnya terlihat gelisah. "Pak, saya dapat kabar baru," katanya pelan. Saya mengangguk. "Duduk, ceritakan." Raka duduk tegak, suaranya hampir berbisik. "Ada petugas kepolisian yang cerita, katanya sejak proses awal, ada tekanan dari seseorang di pusat. Orang itu minta semua proses dipercepat." Saya menatapnya lama. "Tekanan seperti apa?" Katanya, jika tidak mengikuti perintah itu, akan ada mutasi besar-besaran. Saya menahan diri agar tidak mengumpat. Mutasi adalah ancaman paling sering dipakai pejabat pusat. Bila seorang kepala lapas atau petugas menolak perintah tertentu,
mereka bisa dipindahkan ke daerah yang jauh, terpencil, bahkan berbahaya. Ini bukan ancaman main-main. Ini cara menundukkan integritas seseorang. Tapi bukan hanya itu, Pak, lanjut Raka. Saya mengerutkan kening. Apalagi? Raka menelan ludah sebelum bicara. Saya dengar, ada pejabat kementerian yang datang diam-diam ke kantor polisi. Dia minta agar proses amar dipercepat karena ada pihak yang sangat berkepentingan. Saya bersandar ke kursi. Kata, sangat berkepentingan, itu seperti pisau yang tiba-tiba menusuk. Siapa pihak itu? Tanya saya. Raka menggeleng cepat. Belum tahu, Pak. Tapi katanya, bukan orang sembarangan. Saya merasa dada saya sesak. Ini mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari perkiraan saya. Setelah Raka pergi, saya mengunci pintu kembali dan membuka map itu. Saya mengambil satu lembar kosong, lembar pernyataan penerimaan tahanan. Di sudut kanan atas, ada tulisan kecil. Isi nanti sesuai instruksi. Saya menatap tulisan itu lama. Itu tulisan tangan. Saya membalik lembar itu dan melihat ada tanda kecil di sudutnya. Tanda seperti inisial. Bukan inisial nama staf lapas. Bukan inisial pejabat daerah. Inisial itu lebih tinggi, lebih besar, lebih berbahaya. Saya merasa tubuh saya merinding. Siapapun yang menulis itu, ia punya kekuasaan. Kekuasaan yang cukup besar untuk memerintah kejaksaan, kepolisian, dan lapas sekaligus. Siang hari, saya memutuskan pergi ke gudang arsip. Gudang itu berada di ujung koridor, jarang didatangi kecuali jika ada pemeriksaan besar. Tempat itu sedikit lembab, dengan bau kertas tua dan debu. Tetapi disitulah dokumen asli disimpan, dokumen yang belum disentuh atau dimanipulasi. Saya membuka lemari besi di dalam gudang dan mencari arsip berkas pemindahan sebelumnya untuk membandingkan. Dan disitulah saya melihat satu hal yang membuat saya berhenti bergerak. Ada berkas dengan kode yang sama, berkas pemindahan amar, tetapi kondisinya berbeda. Di berkas asli itu, kolom tanda tangan sudah terisi. Tanggal sudah ditulis. Berita acara sudah lengkap. Tetapi saya tahu, itu semua bohong. Karena dokumen itu ditandatangani oleh petugas yang hari itu sedang cuti panjang. Dan stempel kantor kejaksaan yang tercantum, adalah stempel lama yang seharusnya sudah diganti 2 tahun lalu. Seseorang telah memalsukan dokumen resmi. Seseorang yang tahu bahwa saya akan menandatangani versi yang sudah dipoles. Seseorang yang menganggap saya pion yang akan mengikuti perintah tanpa bertanya. Tetapi mereka salah. Sangat salah. Saya menutup berkas itu cepat, lalu menyimpannya ke dalam tas. Jika saya membiarkan ini begitu saja, saya bisa dianggap turut memalsukan dokumen. Saya bisa dihancurkan kapan saja. Dan seolah memperkuat rasa itu, ponsel saya kembali bergetar. Satu pesan baru masuk. Anda terlalu banyak membuka hal yang tidak perlu. Saya tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Tetapi saya tahu, seseorang sedang mengawasi saya. Dan malam itu, malam yang terus terbayang sampai sekarang, adalah malam ketika semuanya mulai bergerak keluar dari kendali. Aku masih jelas ingat aroma logam dari pagar besi, suara gesekan sandal para petugas yang baru selesai patroli, dan udara lembab khas blok tahanan. Hari itu nyaris berakhir seperti hari-hari biasanya. Nyaris, sampai sebuah pesan masuk ke ponsel kerjaku dan mengubah semuanya. Aku baru saja duduk di ruanganku, merapikan berkas pelaporan, ketika getaran pelan dari meja kerja membuatku menoleh. Sebuah pesan dari seorang staf pengamanan. Pak, ada tamu mendadak. Mengaku dari pusat. Katanya urgent. Aku mengerutkan dahi. Pusat, yang dimaksud tentu Kemenkumham. Namun, tak ada jadwal inspeksi mendadak malam itu. Sejak dulu, setiap tamu dari pusat selalu punya pola birokrasi yang ketat, undangan, surat perintah, pemberitahuan. Tidak ada yang datang tiba-tiba, apalagi malam-malam seperti ini. Namun aku tidak bisa menolak. Aku kepala lapas. Semua pintu yang mengetuk, harus kubuka. Aku berdiri, merapikan keras seragamku, lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana, 3 pria sudah menunggu. 2 memakai pakaian dinas Kemenkumham. Satunya lagi, aku tidak mengenalnya sama sekali.
Tubuhnya tegap, wajahnya tertutup masker, dan matanya terlalu tajam untuk ukuran seorang pegawai biasa. "Selamat malam, Pak Fendi," salah satu dari mereka menyapaku. "Surat tugas?" tanyaku langsung. Nada suaraku tidak berniat ramah. Ia tersenyum, senyum kecil yang terasa menyepelekan. "Tidak diperlukan, Pak. Ini hanya koordinasi internal." Aku menarik napas panjang. Alasan seperti itu biasanya digunakan oleh mereka yang ingin masuk tanpa jejak. Dan itulah hal yang paling tidak kusukai di dunia, tindakan tanpa jejak. Namun sebelum aku sempat meminta klarifikasi lebih jauh, pria bertubuh tegap itu melangkah mendekat, tanpa bicara, tanpa basa-basi, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja. "Kami cuma minta satu hal," katanya. Suaranya rendah, namun dingin dan penuh tekanan. "Tolong pindahkan seorang tahanan malam ini juga. Dan jangan catat di log." Aku menegang. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat alarm bahaya meraung di kepalaku. "Siapa?" tanyaku pelan. "AM." Ia berhenti, seolah mempertimbangkan. "Seorang tahanan kasus narkoba. Anda tahu orangnya?" Aku langsung paham. Mereka bicara tentang Amar. "Tidak bisa," jawabku datar. "Lapas punya prosedur. Pemindahan tahanan tanpa catatan adalah pelanggaran berat." Pria itu hanya menatapku. Lama. Tatapan yang membuat punggungku terasa panas. "Pak Fendi." Salah satu dari mereka menyela, suaranya lebih halus tapi penuh manipulasi. "Bapak orang baik. Selama ini kami tahu integritas Bapak tinggi. Tidak ada yang mau merusak itu. Tapi, ada hal-hal yang lebih besar dari peraturan." "Hal-hal yang lebih besar dari peraturan?" Kalimat itu sudah terlalu sering dipakai orang-orang kotor yang ingin memanipulasi sistem. Aku berdiri. "Kalau mau pindahkan, buat surat resmi. Tanpa itu, saya tidak akan izinkan." Mereka saling pandang. Ada ketegangan singkat. Lalu pria bertubuh tegap itu tersenyum tipis, senyum yang membuat perutku mual. "Baiklah." Ia menepuk pundakku. "Tapi ingat, Pak, kadang bukan kita yang memilih berada di tengah badai. Badailah yang memilih kita." Mereka kemudian pergi. Tidak ada permisi, tidak ada ucapan penutup. Hanya langkah sepatu yang menghilang di lorong. Aku berdiri sendiri di ruangan itu, menatap amplop coklat yang belum sempat kubuka. Keringat dingin turun dari pelipisku. Entah kenapa, seluruh isi tubuhku memberi sinyal bahaya. Kupungut amplop itu. Isinya hanya selembar kertas kecil. "Jaga jarak. Jangan ikut campur. Ini perintah orang besar." Orang besar? Siapa? Dan kenapa harus Amar? Malam itu, aku mulai sadar bahwa kasus ini tidak lagi berada pada level yang kukenal. Ada sesuatu yang sangat besar, sangat gelap, dan sangat berbahaya sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Seharusnya aku tidur. Tapi kepala ini penuh pertanyaan. Akhirnya aku berjalan ke pos pengawasan untuk memastikan tidak ada hal mencurigakan. Namun disinilah hal ganjil terjadi. Ketika aku tiba di depan blok tempat Amar ditahan, aku melihat petugas jaga sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kukenali. Orang itu mengenakan jaket hitam panjang, tidak memakai seragam, tidak membawa ID, dan tidak seharusnya berada di sana. Aku berdehem. "Kamu siapa?" Petugas jaga kaget, langsung berdiri tegak. Pak Fendi. Ini tamu pusat yang tadi." "Tidak ada tamu pusat di jam segini," potongku tegas. Orang berjaket hitam itu menatapku. Tatapannya lebih tajam dari pisau. Terlalu tenang untuk seseorang yang ketahuan menembus area terbatas. "Pak Fendi," katanya pelan. "Kalau Bapak sayang jabatan, jangan halangi." Ucapan itu cukup membuat dua petugas jaga yang ada di dekatnya menelan ludah. Ancaman seperti itu tidak main-main. Aku melangkah mendekat. "Di sini saya kepala lapas. Dan saya ingin tahu kenapa Anda ada di dekat sel seorang tahanan tanpa izin saya." Dia tidak gentar, tidak takut, tidak mundur. Sebaliknya, ia hanya tersenyum. Senyum yang membuat darahku serasa beku. "Ini baru permulaan, Pak." Ia kemudian pergi begitu saja, seolah area lapas hanyalah halaman belakang rumahnya. Saat langkahnya menghilang,
Aku merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah kurasakan sebagai kepala lapas. Ketakutan. Ketakutan yang datang dari sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Malam itu aku duduk lama di ruanganku. Lampu-lampu kantor sudah dipadamkan, menyisakan cahaya kecil dari meja kerjaku. Amplop coklat itu tergeletak di hadapanku. Kupikirkan wajah pria bertubuh tegap itu. Kupikirkan orang berjaket hitam. Kupikirkan ancaman halus yang mereka tinggalkan. Pertanyaannya hanya satu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan pada Amar? Dan lebih penting lagi, siapa yang memerintahkan semua ini? Malam itu aku belum tahu. Tapi aku merasakan satu hal jelas. Badai yang dimaksud pria itu, kini sudah mulai menyentakku dari segala arah. Dan aku tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Tapi malam setelah pertemuan dengan orang-orang misterius itu, untuk pertama kalinya aku merasa tanah di bawah kakiku tidak lagi stabil. Sejak hari aku menjadi kepala lapas Salemba, ratusan kasus, ratusan narapidana, dan ratusan intrik pernah kulalui. Namun tidak ada yang seaneh, segelap, dan sesunyi ini. Semuanya bergerak dalam bayangan. Tanpa nama, tanpa berkas resmi, tanpa jejak. Dan di tengah pusaran itu, ada seorang tahanan yang namanya terus mereka ulang-ulang, Amar. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa dia? Apa yang sedang mereka rencanakan? Keesokan paginya, aku sengaja datang lebih awal dari biasanya. Belum jam pergantian shift, tetapi aku ingin memastikan semua hal yang terjadi malam itu tidak meninggalkan jejak yang merusak lapas. Namun, sejak langkah pertama memasuki pos depan, aku merasakan suasana yang berbeda. Para petugas yang biasanya menyapaku kini terlihat gelisah. Ada yang berpura-pura sibuk. Ada yang mencuri pandang ke arahku lalu menunduk cepat-cepat. Aku tahu tanda itu. Ketika bawahan mulai gugup melihat pimpinan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku sudah menduga itu berkaitan dengan blok tahanan Amar. Aku memanggil salah satu petugas yang paling kupercaya, seorang penjaga senior bernama Darto. Masuk ke ruangan saya, kataku pelan. Kami berjalan tanpa suara. Begitu pintu tertutup, ekspresinya langsung berubah. Tidak lagi datar, tidak lagi birokratis. Di matanya, kulihat kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak, semalam ada yang aneh. Aku mencondongkan tubuh. Aneh bagaimana? Darto menelan ludah. Dia menatap pintu, memastikan tidak ada yang menguping. Pak, semalam ada petugas yang membuka akses ke blok Amar, tanpa izin Bapak. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Ia tampak ragu, jelas takut menyebutkan nama. Aku menepuk mejaku, memberi tekanan kecil tapi cukup membuatnya bicara. Aris, Pak. Petugas baru dari bagian pengamanan. Dia bawa seseorang masuk. Jantungku serasa berhenti sesaat. Orang yang pakai jaket hitam itu? Darto langsung mengangguk cepat. Betul, Pak. Orang itu masuk, berdiri beberapa menit di depan sel Amar, tapi kami tidak tahu apa dia sampaikan. Napas panas memenuhi dadaku. Kenapa kamu tidak langsung lapor saat itu juga? Ia terlihat semakin takut. Pak, Aris bilang itu perintah langsung dari pusat. Dia bilang kalau saya buka mulut, saya akan dipindahkan ke lapas luar kota dalam waktu 1 malam. Aku menutup mata sesaat. Sudah kuduga. Pusat. Kata yang selalu mereka pakai untuk menutupi permainan kotor mereka. Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Darto, dengarkan saya baik-baik. Suara ini kutahan agar tetap stabil. Mulai detik ini, jangan percayai siapapun kecuali saya. Kalau ada yang bergerak mencurigakan, sekecil apapun, kau langsung kabarkan. Darto mengangguk dengan cepat. Ia tahu ini bukan ancaman biasa. Ini sudah masuk wilayah permainan kekuasaan. Setelah Darto keluar, aku memutuskan untuk mengecek sendiri keadaan blok Amar. Lorong-lorong lapas masih gelap. Matahari belum sepenuhnya naik. Dan udara pagi yang dingin justru membuat suasana terasa lebih mencekam. Blok tempat Amar ditahan berada di sisi timur. Biasanya penjaga pagi belum banyak di sana. Saat aku tiba, benar saja, hanya ada 2 petugas yang sedang berjaga. Aku mendekat ke sel Amar. Amar, panggilku pelan. Tidak ada jawaban.
Namun aku melihatnya duduk di pojok sel, punggung menempel di dinding, kepala menunduk. "Amar," panggilku lagi. Kali ini ia mendongak perlahan. Matanya bengkak. Wajahnya terlihat kurang tidur. Suaranya pelan tapi penuh ketakutan yang ia coba sembunyikan. "Pak, semalam ada orang datang." Dadaku langsung menegang. "Siapa?" Ia menggeleng. "Saya tidak kenal. Dia bilang, kalau saya tidak mengikuti permainan ini, keluarga saya bisa kena." Tubuhku membeku. "Permainan apa?" Amar terdiam lama. Sangat lama, sampai aku nyaris berpikir ia akan menolak bicara. Lalu ia berbisik, pelan, sepelan mungkin. "Pak, saya dijebak. Semua ini bukan kecelakaan. Ada orang besar yang ingin saya terlihat semakin hancur." Aku menelan udara yang terasa tajam seperti pisau. "Orang besar siapa?" Amar menunduk. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi, orang itu bilang, semua ini bermula dari seseorang yang dekat sekali dengan kehidupan pribadi saya." Jantungku berdegup keras. Orang dekat? Dalam kasus Amar, itu bisa berarti banyak hal. Namun ada satu nama yang langsung muncul di kepalaku. Nama yang sejak awal tidak ingin kusentuh karena terlalu sensitif. Suami baru Iris Bella. Tapi aku belum bisa mengambil kesimpulan sejauh itu. Aku hanya bisa menyimpan informasi ini sebagai potongan puzzle yang suatu saat akan tersusun. Aku menatap Amar lagi. "Kalau mereka datang lagi, kamu langsung panggil saya. Jangan bicara dengan siapapun selain saya." Amar mengangguk cepat. Terlihat jelas ia ketakutan. Ketakutan seorang manusia yang terpojok dan tidak tahu siapa musuhnya. Saat berjalan kembali menuju ruanganku, aku merasa seluruh tubuhku kaku. Bukan karena dingin, tapi karena sebuah pola mulai terbentuk di dalam kepalaku. Dan pola itu tidak indah sama sekali. Seseorang ingin Amar semakin terpuruk. Seseorang dari luar sistem, atau mungkin justru dari dalam. Seseorang yang punya cukup uang, cukup koneksi, dan cukup keberanian untuk membeli akses ke lapas. Pertanyaannya hanya satu. Kenapa? Apa tujuan mereka? Sampai satu hal muncul di pikiranku, hal yang membuat langkahku terhenti mendadak. Semalam, orang berjaket hitam itu berdiri di depan sel Amar. Sebelum ia bicara apapun, aku melihatnya memasukkan tangan ke dalam sakunya. Seolah ia menaruh sesuatu. Atau mengambil sesuatu. Aku menyipitkan mata. Dalam otak, potongan-potongan kejadian menyatu. Dan sebuah kemungkinan buruk muncul. Jangan-jangan mereka sedang menyiapkan sesuatu? Bukti palsu? Provokasi? Atau skenario baru untuk menjatuhkan Amar? Dadaku mulai panas. Jika dugaanku benar, maka seseorang tidak hanya ingin menghancurkan Amar. Mereka ingin menghancurkannya secara sempurna, sehingga publik tidak akan pernah mempertanyakan apapun lagi. Dan lebih buruknya, mereka ingin melakukannya di dalam lapas yang aku pimpin. Bukan hanya Amar yang menjadi target. Aku juga. Itulah momen ketika aku sadar. Ini bukan lagi tentang seorang tahanan. Ini tentang perang diam-diam. Dan aku baru saja masuk ke dalamnya sebagai musuh tanpa sadar. Dan hari itu adalah hari ketika semuanya mulai bergerak sangat cepat. Terlalu cepat. Seolah seseorang di balik layar sengaja mempercepat langkah permainan mereka, sebelum aku sempat mengambil napas untuk memahami apa yang sebenarnya sedang mereka bangun. Sejak pagi, suasana lapas Salemba terasa janggal. Petugas yang biasanya bercanda kini memilih diam. Para penjaga yang biasanya sigap kini tampak ragu-ragu setiap kali aku lewat. Dan tatapan-tatapan gelisah itu, aku tahu tatapan seperti itu. Mereka bukan takut pada Amar. Mereka takut pada sesuatu yang jauh lebih besar, dan mereka yakin aku sedang mendekati inti masalahnya. Aku duduk di ruanganku, membuka CCTV rekaman semalam. Tentu saja rekaman itu sudah kutandai sejak kejadian orang asing itu masuk ke area tahanan. Aku ingin melihat semuanya dengan mataku sendiri. Namun saat kubuka folder rekaman blog Amar, kosong. Semua file hilang. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku membuka folder berikutnya. Juga kosong. Dan berikutnya. Kosong. Ada yang menghapus rekaman. Dalam sistem tertutup.
Di ruang yang hanya bisa diakses beberapa orang. Aku langsung menahan napas. Ini bukan sabotase biasa. Ini operasi bersih-bersih jejak. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku menoleh. Darto masuk dengan wajah pucat. "Pak, saya harus bicara. Ini penting sekali." Aku menutup monitor. "Masuk. Kunci pintunya." Ia mengikuti perintahku dengan cepat. Begitu pintu terkunci, ia bersandar pada dinding dan mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Pak Fendi, saya rasa kita sedang dikincar." Jantungku menegang. "Apa maksudmu?" Ia menelan ludah. "Kemarin malam, setelah Bapak pergi, Aris dan 2 petugas baru masuk ke ruang CCTV. Mereka bilang sedang melakukan perbaikan sistem. Tapi, saya lihat mereka menghapus rekaman." Napas saya berhenti sesaat. Termasuk rekaman blog Amar. Darto mengangguk cepat. "Semua rekaman di area itu." Aku berdiri mendadak, kursiku bergeser hingga mengeluarkan suara keras. Kalau semua rekaman hilang, berarti semua bukti tentang orang berjaket hitam itu lenyap. Tidak ada rekaman tamu misterius. Tidak ada bukti ancaman. Tidak ada jejak bahwa Amar diintimidasi. Dalam hitungan jam, semua yang terjadi sebelumnya menjadi seolah tidak pernah terjadi. Aku memejamkan mata. Seseorang sedang menghapus masa lalu untuk membuat masa kini terlihat bersih. Aku memutuskan pergi ke blok Amar sendiri. Tanpa pengawalan. Tanpa memberitahu petugas manapun. Biasanya, langkah kakiku bergema dengan wibawa seorang kepala lapas. Tapi hari itu, gema itu terasa berbeda. Seperti suara orang yang sedang berjalan memasuki jebakan. Ketika tiba di depan sel Amar, aku melihatnya berdiri menempel pada jeruji besi. Wajahnya tampak lebih buruk dari kemarin. Matanya merah. Ada guratan ketakutan yang tidak ia sembunyikan lagi. "Pak, mereka datang lagi semalam," katanya pelan. Aku terdiam. "Siapa?" "Yang jaket hitam itu, dan 1 orang baru. Mereka tidak bicara banyak. Cuma bilang, waktu saya sudah dekat." Aku merasakan punggungku ditusuk rasa dingin. "Waktu apa yang mereka maksud, Mar?" Ia tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan mata yang memohon. "Pak, saya takut. Saya takut mereka sedang membangun sesuatu untuk menjatuhkan saya lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bisa membuat saya dipindahkan ke tempat yang saya tidak akan bisa keluar selamanya." Aku tahu apa maksudnya. Pemindahan ke lapas yang jauh? Atau pemindahan ke sel isolasi dengan tuduhan tambahan? Atau yang paling buruk, penemuan barang bukti baru? Aku mendekat ke jeruji. "Mar, kamu lihat mereka melakukan apa?" Amar menggeleng. Tapi, saya dengar mereka berbisik. Mereka bilang, "1 kejadian kecil lagi, dan semua selesai." Napas saya tercekat. 1 kejadian kecil lagi? Apa maksudnya? Apakah mereka sedang menyiapkan insiden? Atau penemuan barang haram? Atau keributan buatan? Aku memegang jeruji itu, menatap Amar lebih dalam. Apa yang mereka lakukan? Ada yang mereka masukkan? Ada yang mereka ambil? Amar memejamkan mata. "Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, Pak, tapi saya yakin mereka meletakkan sesuatu." Itu kalimat yang paling aku takuti. Jika ada barang yang diletakkan dalam sel Amar, itu bisa menjadi bukti palsu untuk memperpanjang kasusnya. Atau bahan untuk framing besar. Aku mundur 1 langkah. Kepalaku penuh kemungkinan-kemungkinan gelap yang membuat perutku tercekik. "Mar, dengar saya." Suara saya bergetar, tapi tetap tegas. "Mulai sekarang, jangan sentuh apapun di sel ini. Jangan pegang apapun. Jangan dekat dengan sudut manapun. Dan kalau ada sesuatu yang tidak kamu kenali, jangan sentuh." Amar mengangguk cepat, matanya ketakutan. Aku memegang dadaku. Jantungku berdetak keras. Terlalu keras. Karena aku tahu sekarang, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang besar. Dan Amar hanya pion kecil dalam permainan ini. Aku kembali ke ruanganku. Baru saja ingin duduk, ketika ponsel di meja bergetar. Nomor tidak dikenal. Tapi aku tahu, panggilan ini bukan panggilan biasa.
Kulemparkan pandangan singkat pada pintu untuk memastikan ruangan aman, lalu kuangkat. "Pak Fendi." Suara di seberang berat dan pelan. Terlalu pelan, seolah sengaja disamarkan. "Sebaiknya Bapak berhenti mencari tahu hal yang tidak perlu." Aku menegang. "Siapa ini?" Ia tertawa kecil. "Tanyakan saja pada diri Bapak, siapa yang cukup kuat untuk membuat rekaman CCTV hilang dalam satu malam." Aku mengepal jemari. "Kalau Anda punya masalah, temui saya secara resmi. Jangan sembunyi seperti..." "Pak Fendi." Suaranya memotong tajam. "Kami tidak mau lapas Anda kena masalah. Tapi kalau Bapak bersikeras ikut campur, kami tidak bisa menjamin keselamatan siapapun." Aku merasakan hawa dingin merayapi dari tengkuk sampai punggung. "Keselamatan siapapun?" ulangku pelan. "Termasuk keluarga Bapak." Klik. Panggilan terputus. Aku berdiri tanpa sadar. Kursi terguling. Keringat dingin menetes di pelipis. Mereka sudah melangkah sejam itu. Mengancam keluarga, menghapus rekaman, masuk ke sel tahanan, meletakkan sesuatu, menyiapkan kejadian kecil. Semua tanda itu mengarah pada satu hal. Ada operasi besar yang sedang berlangsung. Dan aku mulai berada di jalur yang benar, karena mereka mulai panik. Tapi di balik kepanikan itu, ada satu ketakutan lain yang sebenarnya membuatku membeku. Jika mereka berani mengancam keluargaku, maka dalangnya bukan sembarang aparat. Ini bukan permainan petugas lapas. Bukan permainan oknum kecil. Ini pekerjaan seseorang yang punya kekuasaan besar, koneksi kuat, dan tidak takut kotor. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Musuhku bukan hanya mereka yang datang ke lapas. Musuhku adalah orang yang berdiri jauh di atas mereka. Dan orang itu mungkin punya keterkaitan dengan kehidupan pribadi Amar. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Lalu menghela napas panjang, napas yang terasa lebih berat dari sebelumnya. "Baik," bisikku pada diri sendiri. "Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar." Karena hari itu, aku memutuskan satu hal. Aku akan melawan balik. Apapun harga yang harus kubayar. Kebenaran bisa dipaksa diam, tapi ia tidak pernah benar-benar mati. Namun pada hari itu, aku mulai bertanya-tanya apakah prinsip itu masih berlaku. Karena untuk pertama kalinya sejak awal kasus ini bergulir, aku merasa seseorang sedang mengatur setiap gerakanku, bukan dari dalam lapas, tetapi dari luar, dari tempat yang jauh lebih sulit dijangkau. Dan bab ini adalah titik ketika permainan itu akhirnya menunjukkan taringnya. Pagi itu ada rapat rutin di kantor Kemenkumham wilayah. Aku dipanggil mendadak, tanpa agenda jelas, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biasanya, rapat seperti itu berisi pembahasan anggaran, inspeksi, dan evaluasi standar. Tapi entah kenapa, langkah menuju ruang rapat hari itu terasa seperti sedang berjalan memasuki ruang interogasi. Saat memasuki ruangan, 3 orang pejabat sudah duduk menunggu. Mereka semua tersenyum, senyum birokrasi yang tak pernah jujur. "Pak Fendi, terima kasih sudah datang." Aku duduk. "Agenda rapatnya apa ya, Pak?" Salah satu dari mereka, seorang pejabat senior dengan suara berat, menyilangkan tangan di depan dada. "Kami dengar, ada sedikit ketidakteraturan di lapas yang Bapak pimpin." Aku menelan ludah. "Ketidakteraturan bagaimana?" Ia saling pandang dengan 2 pejabat di sisi kirinya. Seperti sudah mengatur bahasa tubuh itu sebelum aku datang. Kabarnya, ada seseorang dari pusat yang tidak diberi akses oleh Bapak. Bahkan Bapak mempertanyakan identitasnya. Aku menarik napas pelan. Setiap tamu harus mengikuti prosedur. Itu aturan. Pejabat itu mengangguk, tapi jelas tidak sepakat. "Betul, secara teori. Tapi praktiknya, ada beberapa tamu khusus yang tidak perlu proses administrasi. Dan kami mendapat laporan bahwa Bapak mulai menghambat proses itu." Tamu khusus. Istilah busuk yang selalu digunakan mafia birokrasi. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Kalau ada tamu khusus, saya harus diberitahu. Tidak bisa masuk diam-diam. Ada standar keamanan. Pejabat itu mengetukkan jarinya di meja. "Pak Fendi, saya harap Bapak paham. Jangan menggali sesuatu yang bukan urusan Bapak. Kadang,
Hal-hal tertentu memang sudah diatur dari atas. Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu apa maksud mereka. Berhenti mencari tahu. Berhenti ikut campur. Atau kariermu selesai. Sebelum rapat selesai, pejabat itu menyampaikan satu kalimat yang membuat tubuhku membeku. Dan satu hal lagi, beberapa berkas internal tentang lapas Bapak sedang kami evaluasi. Termasuk rekaman CCTV, yang sayangnya hilang. Aku menatap tajam. Hilang karena dihapus orang tak dikenal, Pak. Itu justru bukti bahwa ada penyusup. Ia tersenyum kecil, senyum yang seperti menusuk lambungku. Bapak tidak perlu khawatir. Yang penting, jangan membuat masalah lebih jauh. Keluar dari gedung itu, aku menatap langit Jakarta yang gelap meski sudah siang. Salah satu pertanda, badai akan turun. Aku masuk ke mobil. Menghela napas panjang. Mencoba menenangkan hati. Namun belum sempat mesin dinyalakan. Seseorang mengetuk kaca mobilku. Seorang pria berkemeja rapi, memakai kacamata hitam, dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Aku membuka kaca. Ya? Ia menyodorkan sebuah kartu nama, tanpa bicara apapun. Kartu itu tidak memiliki nama perusahaan, hanya satu kalimat. Hubungi nomor ini saat Anda sudah siap memilih pihak. Aku belum sempat bertanya, ia sudah pergi. Menghilang ke dalam gedung seolah menyatu dengan dindingnya. Aku menatap kartu itu lama. Nomor tidak dikenal. Kode wilayah yang bukan dari Jakarta. Dan perutku terasa mual memikirkan arti kalimat itu. Siap memilih pihak? Artinya mereka tahu aku sudah mencium permainan mereka. Artinya mereka ingin aku masuk ke kubu mereka. Atau, diam. Aku meremas kartu itu sampai kusut. Tidak. Aku tidak akan jadi bagian dari permainan mereka. Sesampainya di lapas, aku langsung masuk ke ruanganku dan menutup pintu. Baru saja aku duduk, Darto masuk dengan wajah panik. Pak, ini gawat. Ada apa lagi? Tanyaku cepat. Ia menelan ludah begitu keras sampai aku bisa mendengarnya. Pak, barusan ada petugas menemukan sesuatu di Blok Amar. Aku langsung berdiri. Apa? Darto menunduk. Wajahnya tegang. Suaranya bergetar. Bungkusan kecil, Pak, disembunyikan di balik kasur Amar. Aku merasakan jantungku seperti disambar petir. Jangan bilang. Iya, Pak. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Itu barang yang bisa dipakai untuk menjerat Amar lagi. Aku menahan napas. Sekuat mungkin menjaga ekspresi tetap stabil. Barang itu disembunyikan dengan rapi. Seolah, memang direncanakan untuk ditemukan hari ini. Sial. Inilah yang kumaksud, kejadian kecil yang mereka rencanakan semalam. Aku berjalan mondar-mandir, otakku bekerja cepat. Barang itu sudah diamankan, tanyaku. Sudah, Pak. Kami sembunyikan di ruang penyimpanan lama. Petugas yang menemukan tidak kami biarkan mencatat apapun. Bagus. Itu menyelamatkan Amar, untuk sementara. Tapi yang lebih penting, jika mereka menyembunyikan barang bukti palsu, inilah bukti paling nyata bahwa ada operasi untuk menghabisi Amar secara sistematis. Yang membuatku ingin muntah adalah, mereka melakukan semua itu di lapas yang aku pimpin, memaksaku menjadi alat tanpa aku sadari. Aku berhenti berjalan. Darto menatapku, menunggu. Darto? Suaraku rendah. Penuh tekanan. Mulai sekarang, semua orang yang mendekati Blok Amar saya ingin identitasnya dicatat. Setiap langkah. Setiap wajah. Setiap nama. Darto mengangguk cepat. Tapi Pak? Ia mendekat sedikit, suaranya menurun menjadi bisikan. Tadi saya dengar sesuatu dari petugas yang semalam melihat orang berjaket hitam itu. Aku mengerutkan alis. Apa? Darto menatapku penuh kekhawatiran. Mereka bilang, orang itu bukan orang biasa. Katanya dia selalu muncul kalau ada urusan khusus dari seorang tokoh besar yang punya hubungan dekat dengan kasus rumah tangga Amar. Aku membeku. Hubungan rumah tangga Amar? Ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan terbesar, ya Tuhan, tidak mungkin. Namun Darto melanjutkan. Nama orang itu,
Katanya sering dikaitkan dengan suami barunya Bu Iris. Aku menarik napas kasar. Untuk pertama kalinya, potongan puzzle itu terasa benar-benar menyatu. Dalang besar itu bukan pejabat Kemenkumham. Bukan aparat kecil. Bukan mafia peredaran narkoba. Dalang itu adalah seseorang yang punya alasan pribadi untuk menjatuhkan Amar. Seseorang yang merasa perlu membungkam masa lalu istrinya. Seseorang yang punya kekuatan, uang, dan koneksi besar. Suami baru Iris Bella. Aku mundur selangkah. Dadaku terasa menghimpit. Keringat dingin jatuh di pelipisku. Kalimat yang diucapkan pria berjaket hitam malam itu kini terdengar begitu jelas. Ini baru permulaan, Pak. Dan sekarang aku paham maknanya. Permulaan dari perang yang melibatkan kekuasaan besar. Permulaan dari permainan kotor yang bisa menghancurkan siapa saja. Amar, aku, bahkan institusi tempatku bekerja. Ini bukan lagi tentang narkoba. Bukan tentang pelanggaran lapas. Ini sudah menjadi perang perebutan citra, kekuasaan, dan kelangsungan hidup. Dan aku sadar, dengan mengetahui ini semua, aku telah menempatkan diriku di garis depan bahaya. Aku selalu percaya bahwa setiap tindak kejahatan, sekecil apapun, pasti meninggalkan jejak. Aku hanya tidak tahu, bahwa jejak yang kutemukan kali ini akan membawaku pada nama yang begitu besar, begitu kuat, hingga membuat napasku tercekat saat kusadari apa artinya. Namun, sebelum tiba pada momen itu, semuanya bermula dari satu pesan yang masuk ke ponsel dinas asistenku pada malam yang tidak biasa. Malam ketika aku baru saja selesai memberi kesaksian kedua di internal Kemenkumham. Malam ketika suasana gedung terasa lebih dingin dari biasanya, seolah tembok-tembok tua itu ikut mendengarkan dan menyimpan ketakutan orang-orang yang melintas. Asisten itu berlari menghampiriku. "Pak, ini harus Bapak lihat sendiri," ujarnya dengan wajah pucat. Aku mengikuti langkahnya menuju ruang kerjaku. Pintu dibuka tergesa. Lampu menyala. Dan ponselnya sudah terbuka di atas meja, menunjukkan sebuah rekaman suara berdurasi beberapa menit. Suara itu bergetar, penuh tekanan, dan jelas milik seseorang yang sedang dikejar rasa takut. Aku nggak kuat lagi. Semua ini salah. Amar nggak seharusnya jadi tumbal. Aku cuma disuruh. Demi Tuhan, aku cuma disuruh. Aku mengenali suara itu. Dia adalah petugas lapas yang dulu kehilangan kesadaran di hari Amar dipindahkan, pria yang sejak awal aku curigai telah dipaksa melakukan sesuatu. Namun, bukan itu yang membuat lututku goyah. Yang membuatku merasakan seakan ruangan mengecil adalah kalimat berikutnya. Aku dapat perintah bukan dari pimpinan lapas, tapi dari orang luar. Orang kuat. Suaminya I. Rekaman itu terputus oleh suara bergesekan. Seperti ponsel direnggut paksa. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Astaga, desahku pelan. Seumur hidup bertugas sebagai aparat, aku pikir aku sudah melihat banyak kebusukan. Suap, manipulasi data, penghilangan barang bukti. Semua itu sudah seperti cerita lama yang tak mengejutkan lagi. Tapi ini berbeda. Ini melibatkan sosok yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Aku duduk perlahan di kursi, menatap meja kayu yang mulai penuh dengan berkas-berkas bukti. Jadi benar, ada tangan luar yang masuk, gumamku lirih. Asistenku berdiri di depanku, tegang seperti menahan gempa. "Pak, kita harus lapor. Ini bukti penting." Aku menggeleng pelan. "Belum. Kita nggak bisa gegabah. Orang ini punya kekuasaan." Aku merasakan tenggorokanku mengering saat mengucapkannya. Kekuasaan yang bahkan bisa menyentuh lapas tanpa kita sadari. Kata kekuasaan terasa pahit. Karena aku tahu satu hal, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemampuan seseorang untuk menutup kebenaran. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menuju rumah sakit tempat petugas lapas itu dirawat setelah insiden kehilangan kesadaran beberapa waktu lalu. Aroma obat-obatan langsung menusuk hidung begitu aku melangkah masuk. Aku ditemani dua staf internal. Langkahku mantap, tapi hatiku tidak. Petugas itu terbaring lemas, wajahnya pucat, dan matanya bergerak pelan ketika melihatku masuk. "Pak Fendi," suaranya serak. "Tenang. Aku nggak datang buat marah," ujarku, menenangkan. Aku menarik kursi, duduk tepat di sisi ranjang.
Kau yang kirim rekaman itu? Ia menelan ludah, tampak ragu. Saya takut, Pak. Takut sama siapa? Tanyaku. Ia memejamkan mata. Dan perlahan, air mata keluar. Saya dipaksa, Pak. Diancam. Kalau saya nggak ikut skenario ini, keluarga saya bisa hilang. Darahku berdesir dingin. Kau bilang, orang luar yang nyuruh. Ia mengangguk lemah. Iya, orang itu punya hubungan sama suaminya I. Tiba-tiba pintu diketuk keras, memutus ucapannya. Seorang perawat masuk dengan wajah kaku. Maaf Pak, pasien harus istirahat. Aku tahu dari tatapan perawat itu bahwa ada sesuatu yang janggal. Tatapannya seperti seseorang yang sudah diberi peringatan, jangan ikut campur. Aku berdiri. Baik, kami akan kembali. Tapi dalam hati, aku tahu, seseorang sedang berusaha memastikan agar kebenaran tidak keluar dari ruangan ini. Malam itu, aku duduk di rumah sendirian. Lampu ruang tamu sengaja tidak kunyalakan. Hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahku. Aku memutar rekaman itu berkali-kali. Setiap kali sampai pada kalimat yang hampir menyebut nama suami I, jantungku selalu berdebar lebih keras. Ada seseorang berkuasa. Ada seseorang yang merasa mampu mengatur hidup orang lain. Ada seseorang yang menganggap Amar hanyalah pion kecil. Dan aku, saksi sekaligus kepala lapas, berada tepat di tengah badai itu. Aku menutup mata, mengambil napas panjang. Ini bukan lagi tentang reputasiku. Ini bukan lagi tentang jabatan. Ini tentang kebenaran. Kebenaran yang hampir dikubur oleh orang-orang yang terlalu takut dan orang-orang yang terlalu serakah. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu menusuk dadaku. Rasa takut yang nyata. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula tekad yang sama kuatnya. Aku akan bongkar ini, apapun risikonya, bisikku pada kegelapan. Karena aku, Fendi Nugroho, tidak akan pernah membiarkan kebenaran mati begitu saja. Bab 9 akan mengungkap bagaimana Fendi menemukan bukti fisik pertama yang langsung menghubungkan sosok berkuasa itu dengan skenario jebakan Amar. Aku selalu percaya bahwa kenyataan paling gelap tidak muncul dalam bentuk ledakan besar, melainkan lewat detail kecil yang tidak diperhatikan siapapun. Satu dokumen terselip. Satu rekaman yang nyaris terhapus. Satu percakapan yang terdengar samar. Dan pada malam itu, malam yang seharusnya menjadi malam paling tenang dalam hidupku, aku justru menemukan detail kecil yang berubah menjadi bukti paling berbahaya yang pernah kusentuh. Aku masih duduk di ruang kerja, lampu meja menjadi satu-satunya sumber cahaya. Jam dinding berdetak lambat, seolah tahu bahwa pikiranku sedang dipenuhi kekhawatiran yang tak menentu. Rekaman suara itu masih tersimpan di ponsel asistenku, dijaga seperti pusaka. Tapi aku tahu, rekaman saja tidak akan cukup untuk melawan kekuatan besar yang mengatur semua ini. Aku membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang tidak bisa diputarbalikkan. Dan semesta menjawab lewat cara yang nyaris tidak masuk akal. Semua berawal ketika aku memutuskan membuka kembali log administrasi pemindahan napi di hari Amar dibawa ke Nusa Kambangan. Dokumen-dokumen itu harusnya standar, nama, waktu, tanda tangan petugas, alasan pemindahan. Namun, dari tumpukan map kecoklatan itu, satu hal mencuri perhatianku. Ada selembar kertas fotokopi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Letaknya tersembunyi di antara dua berkas yang tidak berkaitan. Aku mengangkatnya pelan. Keningku berkerut. Ini bukan bagian dari dokumen lapas. Tulisan di atasnya tercetak rapi. Ada logo kementerian, tetapi bukan logo kami. Lalu nama seseorang tertera di bagian bawah, bukan nama pejabat lapas, bukan pejabat internal, melainkan nama yang selama ini disebut-sebut dalam rumor gelap di kalangan pegawai. Seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan suami I. Aku terdiam. Tidak percaya. Dokumen itu adalah surat instruksi informal, semacam memo internal yang sangat jarang digunakan kecuali untuk urusan sensitif. Di bagian bawahnya, terselip catatan tulisan tangan. Pastikan pemindahan dilakukan tanpa kehebohan. Jangan biarkan ada kamera. Pastikan target terlihat bersalah. Tanganku bergetar ketika membaca baris itu. Bukan karena isinya saja.
Tetapi karena tanda tangan kecil di sudut kanan bawah. Aku mengenali tanda tangan itu dari rapat-rapat kementerian. Dari laporan anggaran yang pernah kuterima. Dari dokumen yang pernah kutandatangani sebagai kepala lapas. Tanda tangan itu milik seseorang yang memangku jabatan tinggi, seseorang yang memiliki akses langsung ke banyak lembaga, seseorang yang hubungannya dengan keluarga I sudah lama dibicarakan, namun tidak pernah bisa dibuktikan. Aku memegang kertas itu erat, seakan takut ia akan menghilang. Jadi memang benar, ini semua bukan kecelakaan, bisikku pelan. Seketika, ruang kerjaku terasa menyempit. Udara menjadi berat. Pikiranku berputar cepat, menggulung antara ketakutan dan kemarahan. Keesokan harinya, aku memanggil 2 orang yang paling kupercaya, bukan pejabat tinggi, bukan kepala seksi, tetapi 2 staf senior yang sudah bekerja denganku sejak aku pertama kali menjabat. Mereka kutugaskan untuk menelusuri siapa yang terakhir memegang berkas pemindahan hari itu. Dan hasilnya membuatku semakin yakin bahwa seseorang sedang bermain di level yang lebih tinggi. "Pak, logannya aneh," kata salah satu staf sambil menatapku hati-hati. "Ada nama petugas yang tercatat, tapi setelah kami cek, orangnya bilang dia tidak pernah menyentuh dokumen itu." "Itu artinya ada yang memalsukan catatan internal," sahutku lirih. Mereka mengangguk. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. "Kami juga menemukan jejak pengeditan pada CCTV lorong belakang, Pak," ujar staf kedua. "Videonya tampak normal, tapi ada lapisan overlay yang menutupi salah satu bagian." Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Ini kerja orang profesional. Ya, ini bukan lagi soal oknum kecil. Ini bukan lagi permainan kasar tingkat bawah. Ini adalah operasi yang dirancang rapi. Dengan dana besar. Dengan akses luas. Dengan perlindungan dari seseorang yang merasa dirinya tak tersentuh. Malamnya, aku memutuskan untuk memotret dokumen itu, lalu menyimpannya di sebuah drive terenkripsi. Aku tidak bisa menyimpannya hanya dalam lemari kantor. Tidak aman. Tidak lagi. Ketika hendak meninggalkan ruangan, lampu mendadak berkedip. Lalu mati. Aku terdiam. Punggungku mengeras. Beberapa detik kemudian, lampu hidup kembali. Tapi detik-detik itu cukup untuk membuatku sadar. Ada yang sedang mengawasi. Ada yang ingin memastikan aku tidak bergerak lebih jauh. Aku langsung mengunci semua map, menyimpan drive di saku jas, lalu keluar dari gedung secepat mungkin. Di perjalanan pulang, aku berhenti di pinggir jalan. Mesin mobil masih menyala. Lampu jalan temaram. Aku menatap dokumen itu sekali lagi. Kertas itu, tanda tangan itu, catatan kecil itu, semuanya adalah bukti pertama yang langsung menghubungkan skenario penjebakan Amar dengan sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Sosok yang mustahil disentuh. Sosok yang jelas punya hubungan erat dengan suami I. Dan kini, aku, Fendi Nugroho, memegang bukti yang bisa menghancurkan hidup orang itu. Atau justru menghancurkan hidupku sendiri. Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat. Malam terasa panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah hanya karena selembar kertas. Satu dokumen. Satu tanda tangan. Satu bukti yang seharusnya tidak pernah sampai ke tanganku. Tetapi malam itu, saat aku duduk sendirian di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, aku tahu bahwa dunia ini telah menempatkanku di persimpangan paling berbahaya dalam hidup. Di tangan kananku, dokumen itu terlipat rapi. Di tangan kiriku, ponselku terus bergetar tanpa henti, puluhan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Semuanya memberi satu pesan yang sama, berhenti. Namun aku tidak bisa. Tidak sekarang. Tidak setelah melihat bagaimana seseorang mencoba membungkam mulut orang-orang kecil demi menyelamatkan kekuasaan. Tidak setelah mengetahui Amar hanyalah tumbal dalam permainan besar yang dikendalikan orang yang bahkan tidak pernah disentuh hukum. Aku menatap pantulan wajahku di kaca mobil. Mata itu terlihat lelah, tapi tidak lagi takut. Sudah cukup, gumamku pelan. Sudah cukup mereka menginjak orang seenaknya. Aku menyalakan mobil dan melaju menuju tempat yang selama ini menjadi ruang aman terakhirku, rumah seorang sahabat lama,
mantan penyidik senior yang kini bekerja sebagai konsultan independen. Seseorang yang aku percaya sepenuhnya. Begitu aku tiba, ia langsung membuka pintu dengan wajah serius. Suaramu di telepon tadi nggak enak didengar. Masuk cepat. Aku menyerahkan dokumen itu tanpa kata. Ia membacanya, perlahan, teliti, dan semakin lama, ekspresinya berubah. Fen, suaranya berat. Ini bukan dokumen biasa. Ini, bukti yang bisa menjatuhkan orang besar. Kau sadar risikonya? Aku mengangguk. Ia memegang bahuku. Kalau kau terus maju, kau bisa kehilangan jabatan. Bahkan nyawa. Aku menatapnya dalam. Aku sudah lihat orang-orang kecil yang dipaksa diam. Aku sudah lihat petugas lapas yang sampai pingsan karena tekanan. Aku sudah lihat bagaimana Amar dijadikan alat. Dan aku tahu, kalau aku diam, aku sama saja dengan mereka. Sahabatku terdiam lama. Lalu ia mendesah pelan dan berkata, kalau begitu, kita lakukan ini dengan cara yang paling aman. Ia mengambil laptop, menyalakan pengacak jaringan, dan mulai menyalin data dari drive rahasiaku. Ini akan kita bagi ke beberapa pihak sekaligus. Jurnalis investigasi, LSM hukum, dan 2 pejabat bersih yang masih bisa dipercaya. Ia melirikku. Begitu file ini terkirim, mereka nggak bisa lagi mengincarmu sendirian. Tekanan publik akan jadi tameng. Aku mengangguk, walau hatiku berdebar keras. Keputusan ini tidak akan ada jalan kembali. Namun tepat saat proses pengiriman berjalan, lampu rumah berkedip. Kemudian mati. Sahabatku berdiri cepat. Ini nggak normal. Aku meraih dokumen itu dan menyelipkannya ke balik jaket. Lalu terdengar deru mesin mobil berhenti di luar. Diikuti langkah kaki berat. Lalu suara ketukan keras di pintu. Dum, dum, dum. Sahabatku meraih tongkat besi di dekat rak buku. Aku mengambil napas panjang. Buka saja, bisikku. Kalau mereka datang untuk mengancam, kita harus hadapi. Namun saat pintu itu dibuka, bukan orang-orang berseragam gelap yang muncul. Yang berdiri di depan pintu adalah petugas lapas yang sebelumnya pingsan, wajahnya pucat, napasnya tersengal, tetapi matanya menatapku seperti orang yang baru selamat dari maut. Pak, saya harus bicara, katanya terbata-bata. Mereka mulai mencari Bapak. Aku menariknya masuk. Siapa yang mencariku? Dia memejamkan mata, lalu berkata lirih. Orang itu, Pak, orang yang tanda tangannya ada di dokumen itu, dia tahu Bapak yang pegang semua bukti. Aku merasa darahku berhenti mengalir sesaat. Ketegangan di ruangan meningkat drastis. Sahabatku duduk kembali di depan laptop, menekan touch dengan kecepatan tinggi. Kita harus kirim dulu filenya sebelum mereka melakukan sesuatu. Namun petugas itu kembali berkata, kali ini lebih pelan. Pak, ada yang harus Bapak tahu. Aku menoleh. Apa? Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak yang menggetarkan jantungku. Orang itu, dia bukan hanya suruhan suami I. Ia menatapku dalam-dalam. Dia adalah orang yang punya wewenang mencabut jabatan kepala lapas kapanpun, bahkan memindahkan siapapun yang dianggap menghalangi. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya bunyi laptop yang masih bekerja mengirim file. Petugas itu melanjutkan, suaranya hampir seperti bisikan. Dan, Pak, dia sudah mengeluarkan perintah. Bapak harus dibungkam. Aku menatap sahabatku. Ia menghentikan mengetik sesaat. Berapa persen lagi? Tanyaku lirih. Tinggal sedikit, sangat sedikit. Aku menarik napas panjang. Inilah akhirnya. Keputusan yang kupilih, kini mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, waktu terasa lebih lambat daripada biasanya, sahabatku berdiri dan berkata dengan suara lega. File terkirim. Aku menutup mata. Bukan karena lega sepenuhnya, tetapi karena sadar satu hal. Pertempuran ini baru saja dimulai. Namun satu hal lain membuatku berdiri lebih tegak. Kebenaran kini tidak lagi berada hanya di tanganku. Ia telah keluar. Ia telah menyebar. Ia telah mencapai orang-orang yang tidak bisa dibungkam. Sahabatku menatapku sambil menepuk bahuku. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kau bukan lagi berdiri sendirian.
Aku menghela napas panjang, menguatkan diri. Aku tahu, jawabku mantap. Dan ini baru babak awal. Keesokan paginya, dunia sudah berubah. Berita bocoran dokumen mengisi layar televisi. Nama orang besar itu beredar di semua platform. Publik gaduh. LSM bergerak. Kementerian kacau. Beberapa pejabat mulai dipanggil. Jurnalis mengejar narasumber. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang kecil mulai bersuara tanpa takut. Aku menatap layar televisi itu dengan perasaan campur aduk. Takut masih ada. Tapi di atas semuanya, aku bangga. Karena kebenaran akhirnya keluar dari kegelapan. Dan meski aku tahu perjalanannya masih panjang, satu hal tidak bisa dibantah. Aku, Fendi Nugroho, telah memilih untuk tidak lagi menjadi saksi yang diam. Melainkan saksi yang memperjuangkan kebenaran, meski harus melawan bayang-bayang kekuasaan.